بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Biar enggak teriak. Wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ila yaumil qiyamah. Baik teman-teman, kembali di sini kita berjumpa di majelis kita, majelis Mawaiz Sahabat. Duduk bersila di bawah lutut para pelita kekasih Nabi untuk mendengarkan wejangan-wejangan atau nasihat-nasihat mereka. Serasa kita mengaji di hadapan para sahabat dan sekaligus melihat isi materi umumnya ceramah-ceramah yang disampaikan oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita sudah sampai di nasihat-nasihat Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Sekarang bagian kedua. Oke. Baik. Di antara nasihat Imam wa min mawa'iz Amirul Mukminin al-Imam al-Fasih Abil Hasan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu qauluhu, beliau pernah berujar, inna ni'mata muwassalatun bisyukri. Belum saya sampaikan kan? Bagian ketiga. Oke. Bagian ketiga. Wa min mawa'iz Amirul Mukminin al-Imam al-Fasih Abil Hasan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala qauluhu, pernah beliau berujar, dan kita katakan ini salah satu isi materi atau ceramah beliau. Khudhu minni hadhil kalimatil khamsah. Ambil oleh kalian dariku 5 pesan ini. 5 pesan dari Ali bin Abi Thalib. Fa innakum wallahi law raqibtumul mawtiyah hatta tunsibuha. Sesungguhnya demi Allah, sekiranya kalian menaiki tunggangan hingga apa kita katakan ya? Hingga apa kita katakan? Sudah siap? Ma adraktum mislahunna, kalian tidak akan memperoleh yang semisal dengan 5 pesan berikut. Ini salah satu isi dari ceramah beliau, isi pesan beliau. Satu, kata beliau, la yarjuwanna abdun illa rabbah. Seorang hamba tidak berharap kecuali kepada Allah. Petaka hidup itu memang ya umumnya karena berharap kepada manusia, kepada makhluk. Dalam hal apapun itu. La yarjuwanna abdun illa rabbah. Tidak berharap, atau seorang hamba tidak berharap kecuali kepada Allah. Kedua, wala yakhafanna illa dzambah. Seorang hamba tidak takut kecuali terhadap akibat dosanya. Itu yang kedua. Tidak berharap kecuali kepada Allah. Tidak ada takut kecuali takut terhadap akibat dosa. Wala yastahi idza su'ila amma la ya'lamu ay yaqula la a'lam. Yang ketiga, dia tidak malu untuk mengucapkan aku tidak tahu kalau dia ditanya pada perkara yang dia tidak tahu. Ini selamat semua ini. Jadi, 1, tidak berharap. 2, tidak takut. 3, tidak malu. Ini nasihat beliau. Tidak berharap kecuali hanya kepada Allah. Tidak takut kecuali kepada
dosa. Tidak malu untuk mengucapkan aku tidak tahu. Kemudian yang keempat, masih tidak malu ya. La yastahi an yata'allama idza lam ya'lam. Dia tidak malu untuk belajar apabila dia tidak bisa. Nah, ini yang keempat. Dan keempat-empatnya ini itu tidak akan bisa diwujudkan kecuali dengan atau diikat dengan kehidupannya. Yang bisa buat dia hidup apa? Yang bisa buat dia hidup atau terwujud empat hal ini itu hanya dengan apa? Kesabaran. Wa inna sabra minal iman bimanzilatir ra's minal jasad. Karena sesungguhnya kesabaran itu bagian dari iman, seperti posisi kepala dari apa? Fisik. La khairu fi jasadil ra'salah. Tidak ada kebaikan pada fisik yang tidak ada kepala. Nah, tidak ada kehidupan pada tubuh yang tidak ada kepala. Jadi yang tadi tidak berharap kecuali kepada Allah, tidak takut kecuali kepada akibat dosa, dan tidak malu untuk mengucapkan tidak tahu, dan juga tidak malu untuk belajar, itu tidak akan bisa terwujud kecuali dengan yang kelima, yaitu sabar. Ini isi ceramahnya siapa? Ali bin Abi Thalib. Dan kesabaran ini posisinya di keimanan itu seperti kepala di sisi apa? Tubuh. Seperti kepala bagi tubuh. Berarti kalau sabarnya tidak ada, berarti amalan-amalan besar yang lainnya runtuh, mati. Ayo. Ini kalau yang nasihat yang pertama, ini sesuai dengan hadis Rasulullah ya. Apa hadis Rasulullah itu? Ketahuilah sesungguhnya umat jika ia berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, mereka tidak akan memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah catat untukmu. Artinya yang mau sebesar apa harapan sama makhluk, ya kita nggak akan diberikan kecuali sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Jangan terlalu berharap sama makhluk. Ketenangan hidup itu memang yang diperoleh mulai dengan apa? Mulai ketika hati itu disandarkan kepada Allah. Dan gusarnya hati ya ketika disandarkan kepada makhluk. Itu bahasa-bahasa yang konsisten, itu bahasa-bahasa yang tetap diucapkan oleh mereka para ulama. Kalau bahasa kita kemarin apa bahasa kita? Kalau nikmat subuh saja, nikmat pagi, itu Allah berikan kita setiap pagi tanpa kita minta. Apalagi kalau kita minta. Tapi kan masalahnya kadang-kadang kita kurang yakin aja sebetulnya. Jadi kadang kalau kita punya hajat itu ya yang pertama kali kita hubungi makhluk. Baik. Dan jika mereka berkumpul untuk memudaratkanmu dengan sesuatu, mereka tidak akan dapat memudaratkanmu dengan sesuatu atau kecuali dengan sesuatu yang telah Allah sudah tetapkan. Ya maksudnya jangan terlalu berharap juga, jangan terlalu takut. Ya hanya sandarkan hati hanya kepada Allah. Itu sesuai la yarjuwanna 'abdun illa rabbah. Tidak berharap seorang hamba itu kecuali kepada siapa? Kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau yang apa? Kemudian kita komentari tidak malu untuk mengatakan tidak tahu kalau dia ditanya pada perkara yang tidak tahu. Karena barangkali sekarang itu orang yang jawab pertanyaan itu bukan ustadz doang sekarang. Ya kan, bukan orang yang memang latar belakang secara pendidikan atau secara background itu punya ilmu gitu. Nah, ini jadi musibah hari ini.
Orang hanya baca-baca di internet, itu sering terlibat di media sosial, banyak mengomentari hal-hal besar. Tidak dengan ilmu, tapi dengan perasaan. Satu contoh misalkan semalam saya baca hadis aku. Hadisnya itu tidak boleh sholat. Disebutkan bahwa ada 7 tempat dilarang dilakukan sholat. Salah satunya itu mazbalah, tempat sampah. Al-maqbarah, tempat penguburan. Wa qari'atut thariq, tempat jalan yang sering dilalui atau ulu lalang siapa? Manusia. Sisanya nanti dicari hadisnya. Jadi ada beberapa tempat-tempat itu dilarang untuk apa? Dilakukan sholat di situ. Karena hukum asalnya bumi itu seluruhnya apa? Masjid. Kecuali ada tempat-tempat yang dikhususkan untuk tidak boleh, seperti kamar mandi. Kemudian jalan yang sering dilalui oleh siapa? Manusia. Untuk pernah lihat orang sholat di jalan? Pernah orang sholat di jalan? Di mana? Di Lombok, di Kediri. Ya. Sampai tumpah ke jalan raya. Oke. Padahal sholat di lapangan itu jangan sampai maknanya mengganggu jalan manusia di mana. Dulu pernah dengar orang sholat di Monas? Pernah kan? Nah, kemarin juga sempat kita lihat di New York kalau nggak salah, ada anak-anak muda mimpin sholat di mall kalau nggak salah ya. Di mall itu. Tempat ulu lalang siapa? Manusia. Pernah lihat? Benar ya? Ketika kita lihat itu, bangga kan? Bangga kan? Wih, dia berani sholat di mana? Secara terang-terangan di muka umum. Bayangkan, kalau semua diukur dengan perasaan, rusak agama itu. Serius rusak agama itu. Dulu ada orang sholat di Monas. Sholat Jumatnya di mana? Di Monas. Itu sholat. Apalagi kalau selain sholat. Kalau sholat saja dilarang di tempat-tempat mengganggu aktivitas siapa? Manusia. Apalagi selain dari apa? Sholat. Nah, itulah kenapa kita cukup kencang misalkan komentari misalkan untuk tidak boleh melakukan demonstrasi yang sifatnya menutup akses apapun. Paham menurut saya? Nah, jadi kalimat ini sangat relate sekali dengan keadaan hari ini. Wah, itu kan orang lagi berjuang gitu. Jihad, nah kan gitu kan. Nah, kalau semua akan diletakkan dengan perasaan-perasaan tadi, ya rusak agama itu, malah rusak. Jangan untuk dia malu mengatakan tidak tahu kalau memang dia benar-benar tidak tahu. Saya juga cukup kaget baca hadis itu, subhanallah gitu. Dan juga ada beberapa tempat yang dilarang untuk sholat. Di mana? Fi zahril Ka'bah. Di atas Ka'bah. Kenapa? Di penguburan itu nggak boleh. Kalau penguburan, ya memang kata para ulama itu salah satu ilat untuk tempat sahnya sholat itu harus bersih dari apa? Najis. Makanya kalau penguburan itu, lalu jenisnya bagaimana Ustaz kalau yang penguburannya tidak boleh? Bukannya ada orang misalkan sholat jenazah boleh di kubur. Kalau kata Imam Nawawi rahimahullah, tanah yang sudah digali 2 kali bercampur dengan apa? Bercampur dengan bangkai. Yang bisa mengakibatkan tanah itu menjadi apa? Status najis. Kan manusia suci Ustaz, ya kan manusia itu leburnya kan bukan hanya karena tanah, karena cacing, karena ular ya. Nah, jadi ketika tanah itu digali,
itu bercampur dengan apa? Bangkai. Jadinya tanah itu jadinya najis. Itulah kenapa dilarang untuk sholat di atas tanah apa? Penguburan. Kalau berkata Imam As-San'ani rahimahullah, sholat di atas kuburan itu hakikatnya menginjak, tidak memberikan kehormatan kepada siapa? Mayit yang ada di bawah tanah. Itu sholat. Makanya Rasulullah mengatakan la tusallu ilal qubur wa la tajlisu 'alaiha. Jangan kalian sholat menghadap kubur dan jangan duduk-duduk di atas apa? Kuburan. Karena itu memberikan makna menghinakan mayit mukmin di bawah tanah. Tapi kalau untuk orang kafir, pelarangan tidak duduk di atasnya bukan karena penghormatan, tetapi menjauh dari apa? Siksaan yang sedang dialami oleh orang kafir. Itu diantaranya. Tapi ada satu syahid yang ingin saya tunjukkan bahwa ada kasus-kasus yang sering kita komentari yang tidak presisi secara ilmu syar'i, tapi lebihnya itu kepada soal perasaan di dalam menilai itu. Dan subhanallahnya yang terlibat berkomentar itu bukan ahli ilmu, tetapi memang orang-orang yang sering karena hanya sering berselancar di mana? Di dunia maya. Nah, saya bagus. Kalau kalau malaikat saja itu ketika ditanya, lalu mereka sekelas malaikat itu pernah mengatakan apa? La ilma lana illa ma'allam. Tidak ada ilmu pada kami tentang itu ya Allah kecuali apa yang Engkau telah ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sedangkan Engkau itu zat yang Maha mengetahui lagi bijaksana. Subhanallah, Maha suci Engkau ya Allah. Nah, kalau sekelas malaikat saja pernah menyangkal apa? Tidak mau menjawab soal. Masa kita juga bukan malaikat, juga bukan siapa gitu. Semua pertanyaan bisa dijawab itu kan. Waduh, kacau itu. Semua dibabat habis gitu kan pertanyaan. Kadang-kadang kita juga nggak berpikir ada akibat dari jawaban itu secara akibat meluas. Baik secara keutuhan negara, baik secara kedamaian sosial masyarakat. Itu enggak serta-merta benarnya jawaban itu kadang-kadang membawa dampak ke sana. Itu seorang harus berpikir di situ. Intinya kita sudah berada di zaman orang itu tidak malu untuk mengatakan apa? Tidak tahu. Karena mereka malunya itu kalau dianggap tidak tahu padahal dia tidak tahu. Imam Ibnu ada satu kisah juga ini diriwayatkan oleh Abdurrahman Ibnu Mahdi. Beliau mengatakan kunna inda Malik bin Anas, kami pernah berada di sisi Malik bin Anas. Faja'ahu rajulun faqala ya Aba Abdillah. Ada orang datang bertanya, wahai Abu Abdillah, ji'tuka min masirati sittati ashhur. Aku datang hanya demi untuk bisa bertemu denganmu menempuh perjalanan berapa? 6 bulan. Jadi ada orang datang ingin tanya ke imam, menempuh perjalanan 6 bulan. Karena aku kesini sebagai utusan warga-wargaku di kampung untuk aku bisa bertanya dan dapat mengambil jawaban dari siapa? Dirimu. Setiap pertanyaan ditanya, apa pertanyaanmu? 1, aku nggak bisa. Kata siapa? Malik bin Anas. Setiap ditanya, 2, aku nggak bisa. Setiap ditanya, 3, 1, aku nggak bisa. Sampai berapa ada mengatakan 50 pertanyaan, mengatakan 30 pertanyaan. Semua pertanyaan itu, Imam Malik mengatakan apa? Aku nggak bisa jawab. Lalu orang-orang itu sampai keheranan gitu. Terus aku datang ke sini kepada orang yang nggak tahu. Itu sekelas Imam Malik bin Anas. Terus nanti kalau aku pulang, aku jawab apa gitu? Apalagi perjalanan sudah berapa bulan? 6 bulan. Coba bayangkan. Sementara orang kampung nunggu-nunggu tuh. Dan itu pertanyaan itu. Dia ingin dijawab dengan jawaban Imam Malik rahimahullah. Baik. Lalu nanti kalau misalkan aku ditanya nanti sama orang kampung, aku jawab apa? Apa kata Imam Malik? Jawab. Malik nggak bisa jawab pertanyaan. Sekelas membesar loh itu. La ilaha illallah. Malik ibn Anas rahimahullah ta'ala.
Wa qala Ibnu Wahab, Imam Ibnu Wahab berkata, sami'tu Malikan yaqul, aku pernah mendengar Imam Malik beliau berujar, yang bagi lil alimi an ya'lafa fi ma ashkala alaihi qawla la adri. Orang itu mestinya dia bisa mendetek dari awal. Kalau memang itu jawaban dia nggak bisa bilang dari awal untuk berani mengatakan aku tidak tahu. Jangan diraba-raba. Diraba-raba dan arti oh kayaknya begini, kayaknya begini. Akhirnya pertanyaannya itu simpel, jawabannya 1 jam. Padahal orang nanya cuma antara boleh dan tidak boleh. Cuma kadang-kadang tadi karena dia nggak menguasai konsep itu. Akhirnya kadang-kadang dia menjawabnya dengan apa? Terlalu panjang. Akhirnya orang juga bingung. Terus apa kesimpulannya? Dibilang boleh, nggak boleh. Dibilang nggak boleh, juga bilang apa? Boleh. Nah, Allahu Akbar. Fa innahu asa an yuhayya lahu khair. Sebetulnya tidak soal dia itu ngeles atau bisa menghindar dari kesalahan ya. Tapi kata Imam Ibnu Wahab mengatakan apa? Imam Malik mengatakan apa? Ketika dia mengatakan tidak tahu, semoga Allah membukakan untuknya pintu apa? Kebaikan. Karena ada ilmu itu lahir dari kata tidak tahu. Wa qultu asma'uhu katsiran ma yaqulu la adri. Dan aku tidak pernah mendengar orang yang paling banyak mengatakan tidak tahu melebihi dari Imam siapa? Imam Malik. Coba bayangkan. Padahal beliau punya kitab Al-Muwatta. Ternyata ada ilmu diperoleh dari keberanian untuk mengatakan tidak tahu. Allah akan buka futuhat. Allah akan buka pintu-pintu ilmu untuk nasihat berikutnya. Apa nasihat berikutnya? Atau ceramah berikutnya? Innal haqqa wal batila la yu'rafani bi aqdarir rijal. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya kebenaran dan kebatilan itu tidak diketahui dengan kadar seseorang. Yang sering ini, ucapan yang sering kita dengar ini. Tidak diukur dengan apa? Dengan seseorang. I'rifil haqqa ta'rif ahlah wa'rifil batila ta'rif ahlah. Jadi kebenaran dan kebatilan itu tidak dapat diketahui atau diukur dengan seseorang. Tidak bisa diukur dengan praduga-praduga. Tetapi kata Imam, ketahuilah yang benar itu, niscaya kamu akan tahu siapa namanya, siapa yang benar, dan ketahuilah kebatilan itu, niscaya engkau akan tahu siapa yang di atas kebatilan. Belajar berarti gitu. Jadi kalau kita beradu dengan nama orang, fulan ketemu sama fulan vs fulan versus fulan, nggak akan ketemu nanti. Pasti antum akan bingung. Tapi kalau antum pelajari masalahnya, misalkan antum udah ketemu sama siapa misalkan, ada kayaknya ada diskusi nih antara siapa? Antara Imam Syafi'i dengan Imam siapa? Imam Abu Hanifah misalnya gitu. Nanti misalkan antum ikuti gitu, ini ada perdebatan ini. Imam Abu Hanifah mengatakan niat itu bukan rukun salat, tetapi dia syarat sah salat. Tapi kalau Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya niat itu dalam rukun salat, tetapi bukan syarat sah salat. Kenapa nih? Dipelajari. Tapi kalau sudah diversus dari awal, jadi ilmu itu dikooptasi dengan nama orang, ya susah atau kita menemukan kebenaran itu susah. Atau paling tidak itu susah kita untuk berlaku adil itu susah. Oke? Nah, itu ada menarik itu di kajian fikih itu. Uniknya Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafiyah itu memasukkan niat di dalam sholat itu rukun atau syarat sah? Niat di dalam sholat itu rukun atau syarat sah? Syarat sah. Bukan rukun. Rukun juga. Nah, kalau mazhab Syafi'iyah rukun. Bedanya itu kalau syarat sah sholat itu perkara-perkara yang berkaitan dengan keabsahan sholat di luar sholat. Seperti sucinya pakaian, sucinya badan dari hadas. Betul? Itu namanya syarat sah. Sesuatu yang terkait dengan keabsahan sholat di luar sholat. Tapi kalau rukun sholat, sesuatu yang terkait dengan di dalam apa? Salat. Nah, itulah yang melatar belakangi nanti muncul perbedaan pendapat seperti mazhab Hanafiyah mengatakan niat itu syarat sah salat,
Konsekuensinya apa? Berarti boleh saya mengucapkan niat di luar apa? Sholat. Nah itulah yang antum lihat orang, misalkan dia begitu datang sholat, Allah Akbar. Nah itu bahasa Hanafi. Nah, jadi dia nggak perlu, tapi ada orang begitu datang di pojokan, dia lama gitu kan. Dia nggak Allah, dia lama itu. Allah, Akbar. Karena dia melihat niat itu apa? Rukun. Kalau dia rukun berarti bagian dari apa? Sholat. Makanya niat itu harus diucapkannya itu ketika takbiratul ihram. Aman kan kalau orang dengan melalui jalur apa? Ilmu. Tapi kalau jalur versus susah. Apalagi kalau penuntut ilmu sama sekarang nggak kenal namanya Syafi'i, nggak kenal namanya Hanafi. Taunya itu Wahabi versus Aswaja. Ya sudah, ketengkar mulu kerjaannya gitu. Sebenarnya kalau dengan jalur ilmu enak. Kalau Aswajanya kunut subuh, Wahabinya gak kunut subuh, berarti Wahabinya itu Hambali. Kalau yang Aswajanya Syafi'i kan enak gitu. Bukan versus jadinya gitu. Ya, tapi itu lagi teman-teman, bahwa ada satu kenyataan di tengah-tengah kita seperti itu. Jadi tidak melalui jalur ilmu. Nah, makanya nasihat ini mempertegas satu prinsip ya, bahwa kebenaran itu tidak diukur dengan apa? Dengan kedudukan seseorang, tetapi kebenaran, dan tidak dengan praduga, tetapi kebenaran. Tapi kenalilah kebenaran itu. Niscaya kamu akan mengenali pemiliknya, dan kenalilah kebatilan itu. Niscaya kamu akan kenali pelakunya. Baik. Nah, jadi intinya apa berarti kalau begitu? Kalau bingung-bingung tentang perdebatan manusia di media sosial, bingung-bingung perdebatan manusia di kajian-kajian, berarti apa jalan keluarnya? Ya nyari belajar. Dan Imam Ali radhiyallahu ta'ala juga pernah beliau mengatakan, al-faqihu man lam yuqannut an-nasa min rahmatillah wa lam yurakhis lahum fi ma'asillah. Seorang ahli fikih itu dia yang tajam dalam analisa. Analisa yang seperti apa? Tidak membuat putus asa manusia dari rahmat Allah, dan tidak menggampangkan untuk manusia berbuat maksiat kepada Allah. Jadi dia itu, ahli fikih itu berada di mana? Di tengah-tengah. Tidak yang terlalu ketat, akhirnya mungkin menjadikan manusia itu merasa jadi sempit. Tetapi juga tidak terlalu bergampangan untuk menjadikan manusia mudah melakukan apa? Maksiat. Apa juga? Apa fungsi begitu? Mereka saya mengatakan begini. Ada orang pernah mengatakan begini. Ya, orang bisa sujud sekali daripada orang yang tidak pernah sujud. Karena sujud yang sekali itu intinya muka ini pernah sujud di hadapan siapa? Allah. Dengan dia melakukan dosa dan maksiat, enggak begitu dong cara apa? Cara memakluminya begitu. Jangan sampai dengan ucapan kalimat tadi seolah-olah ada lisan di situ secara tersembunyi ingin mengatakan apa? Melegitimasi boleh melakukan dosa dan maksiat. Kalau sudah sujud sekali enggak apa-apa melakukan apa? Mabuk misal gitu kan. Karena seorang sujud sekali ini itu lebih sangat besar dibanding orang nggak pernah apa? Sujud. Jangan sampai orang paham nanti, berarti saya, apalagi saya setiap waktu apa? Sujud. Kayaknya nggak apa-apa, saya mabuk sekali kayaknya gitu. Nggak apa-apa kan saya judi sekali gitu kan? Nggak boleh begitu. Jadi maksudnya itu jangan juga membuat manusia itu berputus asa dari rahmat Allah. Karena dia pendosa atau maksiat, sampai orang mungkin juga menjadi ketakutan gitu ya. Atau jangan juga membuat manusia menjadi apa? Bergampangan dengan maksiat. Karena saya pernah melihat gitu, ada dua mazhab itu berbenturan gitu. Ada mazhab yang sangat-sangat ketat. Seperti mungkin mazhabnya orang Khawarij. Orang Khawarij itu kan salah satu mazhabnya mengatakan apa? Pelaku dosa besar itu tempatnya kekal di mana? Akhirnya pezina sama pembunuh, nggak ada pintu untuk dia apa? Bertaubat. Padahal Allah mengatakan innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampuni seluruh apa? Dosa. Ini terlalu keras, ekstrim.
Ekstrim. Nah itu hati-hati itu, akhi. Karena kadang ada persoalan-persoalan yang itu tidak bisa dilihat dari satu sudut pandang, tetapi harus melibatkan 10 sudut pandang untuk menemukan simulasi yang pas, supaya jangan sampai nanti kita fatwa sama orang, akhirnya fatwa itu mungkin tidak sesuai dengan keadaannya, akhirnya apa? Orang jadi berputus asa dari siapa? Ya sama seperti yang contoh yang paling sering dipakai itu, yang bunuh berapa? Bunuhin 100 kepala itu kan. Tetapi jangan juga karena terlalu besar harapannya, akhirnya seolah-olah Tuhan itu pokoknya digambarkannya itu maha pengaap, mau kamu itu mabok, mau kamu itu berjudi, mau apa. Allah itu maha apa? Pengampun. Wah ini nggak benar juga. Yang begini nggak benar juga. Kata Imam, akhafu alaikum isnain. Aku takut kepada kalian 2 perkara. Ittiba al-hawa, selalu mengikuti keinginan, wa tulal amal, panjangnya angan-angan, pingin ini. Itu kurang bagus itu. Itu kalau bahasa Ali bin Abi Thalib, panjang angan-angan. Mau lebih kasar lagi, angan-angan palsu. Tapi kalau bahasa kita disebutnya apa? Capaian hidup. Atau apa namanya? Harapan hidup. Jadi memang iblis itu pinter ya untuk mengelabui sesuatu. Orang disebut penghibur, wanita penghibur. Sebetulnya apa? Pelacur. Tetapi dinamai dengan apa? Wanita penghibur. Jadi ada satu yang berat diperhalus apa? Bahasanya. Sama seperti kita, kadang terjebak juga seperti itu. Padahal dia pezina, tetapi disebutnya apa? Wanita penghibur. Atau kupu-kupu malam. Nah, atau mungkin wanita penghibur disebutnya apa? Artis. Faham maksud kemana saya arah berbicara? Nah, jadi ketika beliau mengatakan wasulul aman dan panjangnya apa? Angan-angan. Kita nyebutnya apa? Cita-cita. Jadi sudah di deadline. Bahwasanya nanti saya pengen nambah ini di rumah. Nanti pengen ganti mobil. Yang lebih besar. Pokoknya deadline gitu. Semua dicita-citakan masalah duniawi gitu. Sesuatu yang tidak sama dia perlakukan untuk cita-cita untuk negeri apa? Enggak ada gitu orang punya cita-cita. Oh iya ya. Pokoknya hari Senin saya ngaji. Di mana kajian hari ini? 1, 2, 3, 4. Pokoknya 4 tempat yang saya hadir. Sebelum saya berjualan dulu, habis jualan saya tutup, pergi ngaji. Siapa yang pernah gitu bikin cita-cita begitu gitu? Nah, kalau bahasa Imam Ali itu apa bahasanya? Tulal amal. Panjang keinginan. Harapan-harapan tidak pasti, kosong. Padahal yang pasti itu adalah apa? Deadline untuk negeri akhirat. Nah, tapi ini indah sekali nih nasihat beliau. Fa inna ittiba'al hawa yasuddu 'anil haqq. Apa kata beliau? Sesungguhnya mengikuti hawa nafsu dan selalu mengikuti keinginan ini dapat menghalangi orang dari apa? Dari kebenaran. Sedangkan panjang angan-angan ini akan membuat orang lupa terhadap negeri apa? Akhirat. Benar atau enggak? Benar kan? Nah. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu. Dan juga beliau pernah mengucapkan maidanukum nufusukum. Pernah beliau berceramah mengatakan maidanukum nufusukum. Bahwa jiwa kalian itu adalah medan juang kalian. Melawan jiwa kalian itu medan juang kalian. Fa in intasartum 'alaiha, kalau kamu dapat menang melawan dirimu sendiri, kuntum ala ghairiha aqdar, maka kamu akan pasti lebih bisa untuk apa? Melawan yang lainnya. Jangan bilang melawan setan. Jawab lawannya cepat. Diri sendiri. Kalau mampu melawan keinginan diri sendiri, mau pergi misalkan apa? Antara misalkan pergi ngaji dengan pergi nge-mall. Lawan diri sendiri di situ. Enggak usah pergi nge-mall lah. Pergi ngaji aja. Berarti insya Allah untuk melawan yang lain dari itu lebih apa? Lebih mampu kalau sudah bisa melawan diri sendiri. Wa in khudhiltum fiha kuntum ala ghairiha a'jaz fajarribu ma'hal kafaha wala.
Tapi kalau kamu kalah di situ, maka kamu akan pasti kalah dari yang lain, yang lainnya. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu, dan kata Imam, an-nasu niyam fa idza matu tabahu. Manusia tidur dan apabila dia telah mati barulah mereka akan sadar. Berarti sebetulnya hidupnya kita ini mati. Matinya kita itu apa? Hidup. Karena hidupnya kita ini tidak dalam keadaan sadar. Nah, nanti justru matinya adalah itu kesadaran. Nasihat siapa? Nasihat Abu, kayaknya ada yang hilang di kitab saya ini. Nasihat Abu Ubaidah ya. Oke. Nasihat Abu Ubaidah. Abu Ubaidah ibnul Jarrah radhiyallahu ta'ala. Oke, kita dengarkan ini apa namanya? Ceramah-ceramah. Huwa ahadu akabirus sahabat alladzina kanat lahum inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khutwatul kabirah. Beliau salah seorang pembesar atau tokoh-tokoh sahabat yang beliau di sisi Rasulullah memiliki peranan penting ya, dan memiliki posisi penting, dan beliau salah satu dari 10 orang yang dijanjikan masuk surga. Beliau juga ikut di perang Badar, ikut perang Uhud, dan semua ikut berperang bersama Rasulullah. Wa hajaru ilal habasyatil hijrata tsaniyah. Beliau juga termasuk yang tercatat di absen ikut hijrah yang kedua. Wa huwa ahadul khamsah alladziina aslamu fi yaumin wahid ala yaday As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliau salah satu dari 5 orang yang masuk Islam melalui tangannya Abu Bakar As-Siddiq. Wa kana ma'dudan fi man jama'a al-Qur'an al-'azim wa kana ra'sal Islam fi waq'atil Yarmouk allati ista'sara Allah fiha jaysh ar-Rum wa kuntu imam khalqun 'azim. Artinya beliau adalah orang besar ini ya, orang penting. Wa huwa awwalu man shalla fi masjid Dimashq imama wa huwa amirul umara di Syam. Beliau orang yang pertama kali sholat di masjid Dimashq, Damaskus sebagai imam. Dan beliau mendapatkan gelar dari Rasulullah. Innahu aminu hadhil ummah. Sesungguhnya beliau adalah kepercayaan umatnya siapa? Rasulullah. Kepercayaan umat Islam. Siapa? Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Orang Quraisy juga ya. Dan ada satu aksi heroik beliau itu ketika beliau di perang Uhud itu. Ketika beliau di perang Uhud. Ada satu tancapan yang tidak bisa yang tidak bisa dicabut dari Rasulullah waktu itu ketika di perang Uhud. Akhirnya beliau diambil oleh beliau pakai giginya. Fasaqata. Akhirnya giginya apa? Rontok. Ya. Ini Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Abu Ubaidah ini salah satu orang-orang yang digadang-gadang untuk menjadi khalifah setelah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pernah berkata, kalau aku nanti meninggal, maka khalifah setelahku siapa? Engkau. Aku tinggalkan umat ini pada engkau. Lalu Abu Ubaidah pernah bertanya, "Mastakhlaftahu ala ummati Muhammad?" Kenapa engkau meninggalkan umat kepadaku? Karena aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, kata Umar, "Inna likulli nabiyyin amina wa amini Abu Ubaidah ibnul Jarrah." Setiap nabi itu punya kepercayaan. Dan kepercayaanku siapa? Abu Ubaidah.
Ibnul Jarrah. Nah, beliau pernah memberikan nasihat atau memberikan ceramah. Ini musikum biwasiyah. Izinkan aku untuk memberikan kalian wasiat atau memberikan kalian satu wasiat. Sesungguhnya aku ingin memberikan wasiat kepada kalian dengan satu wasiat. Fa in qabiltumuha lam tazalu bi khairin ma baqitum. Jika kalian menerima nasihat ini, niscaya kalian akan senantiasa berada dalam kebaikan selama hidup kalian. Wa ba'da ma tahlikun, dan tidak akan pernah binasa. Apa itu? Aqimus shalah. Rawat dan jaga selalu apa? Salat. Wa atuz zakah, tunaikan apa? Zakat. Wasumu wa tasaddaqu, lestarikan puasa dan biasakan untuk apa? Bersedekah. Wahuju, usahakan untuk apa? Berhaji. Wa'tamiru, dan bersungguh-sungguh untuk apa? Umrah. Nah, ini amalan-amalan yang diwasiatkan oleh sahabat kita yang agung ini, yaitu sholat, zakat, puasa, sedekah, haji dan apa? Haji dan umrah. Jadi beliau menyebutkan yang wajibnya dan sunnahnya sebagai pelengkapnya. Wa tawassalu wa tahabbu, saling menyambung kalian hubungan atau saling menyambung kalian silah atau silaturahimnya dengan keluarga. Wa tahabbu, dan saling mencintai. Wasduqu umara'aku, benarkan pemimpin-pemimpin kalian. Maksudnya itu jujur bersama pemimpin kalian. Maksudnya jangan apa? Jangan berkhianat. Nah, ini pesan-pesan para sahabat itu begitu. Enggak pernah ada pesan sahabat itu berpisah dari siapa? Pemimpin. Karena itu makar itu. Karena itu makar. Enggak pernah ada orang berpesan, kamu berontak sama siapa? Pemimpin. Bahkan ketika pemimpin zalim saja, apa kita disuruh berontak? Enggak. Disuruh tetap untuk apa? Tetap bersama mereka. Dengan sabar dan tentu menempuh simulasi-simulasi yang pas untuk memberikan nasihat, ya boleh. Tapi tidak pernah ada riwayat mereka menasihatkan untuk apa? Berkhianat sebagai apa? Sebagai masyarakat atau sebagai rakyat. Wasduqu umara'akum wa la taghshuhum, jangan kalian menipu mereka. Ya. Wala tulhikumud dunya, dan jangan kalian dibuat lalai oleh dunia. Fa inna mar'an law umira alfa haul. Sekiranya seseorang itu diberikan 1000 tahun usia, maka lahu buddu min an yusira ila misli masra'i hadzal ladzina tarawun. Dia pasti akan melalui apa yang semisal aku lalui hari ini, yang kalian lihat. Ini beliau berikan ketika beliau terkena dengan penyakit taun. Ini berarti detik-detik wafatnya ini Imam Abu Ubaidah bin Jarrah. Jadi sempat tadi Sayyidina Umar mengatakan, nanti kalau saya meninggal, aku percayakan umat ini kepada siapa? Engkau. Tapi qadarullah, ternyata beliau lebih dulu meninggal dari siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Itu Abu Ubaidah. Karena beliau waktu itu sempat terkena dengan apa? Penyakit taun. Karena pada waktu di daerah beliau tersebar penyakit taun. Artinya kalau ada seseorang dikasih usia 1000 tahun, pasti akan menemukan namanya apa? Ajal. Pasti akan mati. Innallaha qad katabal mauta 'ala bani Adam. Karena sesungguhnya Allah telah menetapkan kematian atas anak Adam ini. Fahum mayyitun. Sesungguhnya mereka mayit. Fa'aqiyasuhum afwa'uhum min rabbih. Maka yang paling cerdasnya, yang paling taatnya, yang paling cerdasnya dari mereka adalah yang paling taatnya kepada Tuhannya. Wa a'maluhum liyaumi ma'adihi. Dan yang paling sibuknya, yang paling beraktivitasnya, itu mereka yang paling sibuk untuk menyiapkan diri pulang kembali kemana? Akhirat. Jadi yang paling cerdas itu yang paling taat. Kemudian yang kedua, yang paling sibuk itu sibuk untuk menjemput apa? Menjemput hari maaf. Apalagi nasihat beliau? Nasihat beliau, di antara nasihat beliau, Abu Ubaidah bin Jarrah, ya Yuhannas, wahai kalian manusia, inni mru'un min Quraisy,
Ya, aku ini seseorang dari siapa? Suku Quraisy. Karena dulu suku Quraisy ini suku kita kenal kan suku paling paling apa? Paling mulia di tengah-tengah Arab. Wa inni wallahi ma a'lamu ahmara wa la aswada yafdhuluni bi taqwallah. Dan sesungguhnya demi Allah, aku tidak mengetahui kulit merah atau orang berkulit hitam yafdhuluni bi taqwallah, yang ia itu mendahuluiku dalam ketakwaan kepada Allah. Nah, jadi maksudnya itu, wahai kalian manusia, sesungguhnya aku ini, ya aku ini orang siapa? Dari sukuku Quraisy. Tetapi demi Allah, aku tidak mengetahui orang yang kulit merah. Aku tidak mengetahui orang berkulit hitam. Ia melebihiku dalam ketakwaan kepada Allah. Illa waditu anni fi mislahihi. Kecuali aku berharap aku ini menjadi bagian dari kulitnya. Mau kulit merah, mau kulit hitam, itu tidak menjadi ukuran untuk orang jadi apa? Mulia. Tetapi ukuran jadi mulia itu apa? Ketakwaan. Kalau sekiranya ketakwaan itu ada di orang kulit hitam, maka aku berharap aku itu bagian dari apa? Kulitnya. Radhiyallahu taala anhu. Di zaman-zaman hari ini apa namanya permainan isu tentang ini, tentang nasab, tentang kemuliaan, tentang kedudukan. Nah, ini bagus nasihat beliau ini untuk jadi apa? Untuk menjadi bahan renungan. Kita lanjut. Ini surat cinta lah ya. Ini ceramah yang disampaikan oleh Abu Ubaidah di mimbarnya. Di mimbarnya. Bahwa Islam ini mengajarkan nilai-nilai egaliter, yaitu nilai-nilai persamaan, bahwa orang itu sama di hadapan Allah. Yang membedakannya adalah apa? Ketakwaan, bukan kulit, bukan kedudukan, bukan nasab juga, bukan harta. Di antara nasihat-nasihat berikut Talhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhuma. Semoga Allah meridai keduanya ya. Mungkin cukup dengan ini dulu, nanti kita lanjut lagi. Siapa? Talhah bin Ubaidillah dengan Zubair bin Awam. Talhah bin Ubaidillah bin Utsman bin Amr Taimi, Abu Muhammad. Beliau disebut kunyahnya Abu Muhammad. Nah, jadi Sidna Talhah itu disebut dengan Abu Muhammad. Alladhi sattara tarikhu manaqibahu bi ahrufi min nur. Yang jejak sejarahnya itu tercatat dengan huruf dari cahaya, dengan tinta dari cahaya. Bagaimana tidak ya? Beliaulah yang pernah menjadikan punggungnya itu untuk melindungi Rasulullah di perang Uhud waktu itu. Kalau tadi ada Abu Ubaidah bin Jarrah sampai giginya lepas. Makanya sampai Rasul mengatakan itu tidak ada orang yang ompong paling gagah aku lihat melebihi siapa? Abu Ubaidah, karena giginya itu lepas karena ada satu yang nancap pada diri Nabi itu. Karena kalau ditarik itu kesakitan baginda pastinya. Karena beliau pakai apa? Gigi. Supaya tidak kesakitan. Karena daya angkatnya gigi dengan tangan pasti lebih keras mana? Pasti lebih keras tangan kan? Gitu. Atau lebih cepat kadang apa lebih kuat gigitan apa gigi untuk mempercepat supaya tidak memperlama sakitnya. Itu Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu. Coba bagaimana kita melihat kecintaan begitu besar mereka para sahabat kepada Rasulullah. Nah, ini juga salah satu tokoh kita ini, yaitu siapa? Talhah bin Ubaidillah yang pernah punggungnya itu dijadikan sebagai pelindung Rasulullah di perang Uhud. Ya, sampai disebut punggungnya itu seperti punggung landak, al-qunfus. Kenapa, Bu? Kenapa disebut punggung landak?
min kasrati ma waqa'a alaihi min siham radhiyallahu ta'ala. Karena saking banyaknya panah yang ngancep di badannya. Karena waktu itu baginda Rasulullah di perang Uhud itu kan dibentengin. Akhirnya panah-panah itu mengarah. Akhirnya beliau memeluk baginda Rasulullah. Akhirnya tidak ada yang terkena panah itu kecuali badannya siapa? Talha. Sampai disebut apa? Sampai disebut landam. Oh, bayangkan ya Allah, bagaimana mereka melindungi. Ya kita ini sekarang ya Allah hanya diminta untuk mengamalkan satu sunnah, walas kita kan. Wa kanat yaduhu shalla'a mimma waqa biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum Uhud. Dan beliau adalah orang yang tangannya lumpuh karena sebab apa? Melindungi Rasulullah juga di perang Uhud. Ini benar-benar Talha ini. Makanya ya beliau juga salah satu orang yang wajib masuk apa? Surga. Talha di mana? Di surga. Antum nggak bisa lagi mengatakan Talha itu di mana, nggak di mana-mana gitu. Nggak bisa memastikan. Beliau sudah di surga. Karena beliau salah satu dari 10 orang yang wajib atau dijanjikan masuk surga. Makanya Rasulullah pernah bersabda, "Aujaba Talha." Aujaba Talha. Talha wajib. Talha wajib. Maksudnya wajib apa? Wajib masuk surga. Wa kana Abu Bakar radhiyallahu anhu idza dzakara yaum Uhud. Abu Bakar kalau beliau bernostalgia tentang kejadian perang apa? Perang Uhud, padahal semua orang punya peran di situ. Tokoh-tokoh sahabat itu punya peran, Abu Bakar punya peran, Umar juga punya peran ketika berlari ke Rasulullah naik ke bukit. Itu kan masalahnya musuh beringasnya luar biasa. Akhirnya sampai Rasul pelipisnya itu kenapa? Kan kena dengan tombak. Mau tidak mau ya Rasul harus apa? Harus diselamatkan. Akhirnya beliau waktu itu dilarikan naik ke bukit sampai ada orang mengira sampai kita Nabi Muhammad wafat, terbunuh. Itu Abu Bakar kalau beliau bernostalgia tentang perang Uhud, zaka kulluhu yaum Talha. Pokoknya Uhud itu atau perang Uhud itu milik kisahnya siapa? Talha bin Ubaidillah. Jadi orang kalau nyebut tentang Uhud itu langsung orang apa? Spontanitas pikiran itu kemana? Aksi heroiknya Talha Ubaidillah. Wa syahida baqiyatal masyahid ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qutila sanata 36 wa huwa ibnu 64 sana. Beliau wafat di usia 64 tahun. Talha bin Ubaidillah. Nah, di antara nasihat Talha apa kata Imam sahabat kita yang agung ini, apa kata beliau? Inna lanajidu bi amwalina ma yajidul bukhala. Sesungguhnya kami mendapati diri kita ini terhadap harta-harta kita apa yang didapati oleh orang-orang bakhil. Maksudnya untuk apa, Bu? Apa yang kita dapati untuk harta kita sesuatu yang juga dirasakan oleh orang bakhil terhadap apa? Hartanya. Artinya kita mirip-mirip bakhil lah dengan orang-orang yang apa? Bakhil. Namanya orang cinta dunia itu manusiawi lah, namanya orang apa? Cinta dunia. Dan dunianya itu untuk ditahan, ditabung, bakhil, ditahan, pelit. Itu sifat karakter siapa? Manusia. Makanya kata Imam Talha, sesungguhnya kami juga merasakan itu pada harta kami sebagaimana yang dirasakan oleh orang siapa? Orang yang bakhil. Lakinnana natasabbah. Tapi kami selalu berupaya untuk belajar sabar. Bukan sabar untuk apa? Sabar seperti yang kita sering pahami. Sabar di sini maksudnya sabar untuk sering bersedekah. Itu yang membedakan antara Talha dengan siapa? Orang bakhil. Aduh, pokoknya kalau salafus saleh itu kalau sudah kita bicara tentang dermawan, baik. Beliau itu sampai disebutkan wa kana la yad'u ahadam min bani Taim aila illa kafahu maunatahu wa maunata ayalihi wa zawwaja ayamahum wa afdama ailahum wa qadha daina gharimihim. Itu salah satu amalan besar beliau Imam Talha Sidna radhiyallahu taala, itu tidak pernah meninggalkan satu orang pun dari Banu Taim itu hingga ke keluarganya,
kecuali semua ditanggung oleh Talha. Apa namanya, kebutuhan ditanggung oleh Talha. Kebutuhan keluarganya mereka juga ditanggung oleh Talha. Orang-orangnya dinikahkan oleh Talha. Dan beliau melayani keluarga-keluarga mereka dan membayarkan hutang-hutang mereka. Tuh. Ini siapa nih? Talha bin Ubaidillah radhiyallahu taala. Pokoknya salafus saleh itu kalau kita mau berbicara tentang salat malam mereka punggawanya. Kalau kita berbicara tentang salat malam mereka punggawanya. Saya ada apa? Jangankan sahabat Nabi ya, yang jauh dari sahabat Nabi saja. Itu subhanallah, saya pernah baca kisah itu, Syakik Al-Balkhi. Pernah terdengar Imam Syakik Al-Balkhi? Itu salah satu imam ulama yang kaya raya. Kaya raya. Jam berapa? Jam 10:19. Kita mulai jam berapa tadi? Iya. Cukup sejam ya. Ya, kayaknya antum udah ngantuk-ngantuk juga. Siapa namanya? Syakik Al-Balkhi, ulama kaya raya ini. Sampai beliau disebutkan dalam riwayat itu, beliau saking kayanya dapat membeli kampung itu 300 kampung. 300 kampung. Kalau kita di sini di satu kecamatan berapa kampung? Satu kecamatan itu biasanya berapa kampung? Berarti beliau dapat membeli 3 kecamatan, saking kayanya gitu. Saking kayanya. Hingga akhirnya beliau mendermakan seluruh harta itu, tidak ada yang tinggal satu. Tidak ada yang ditinggalkan untuk keluarganya. Semua dibelanjakan untuk apa? Untuk agama. Karena ceritanya waktu itu beliau saking kayanya sibuk beraktivitas. Orangnya itu pokoknya manajerial banget gitu. Tidak pernah menyia-nyiakan waktunya. Akan terasa sangat bersalah kalau ada waktu itu sia-sia dengan apa? Hilang begitu saja. Kalau enggak ibadah, ya aktivitasnya apa? Duniawi. Pokoknya positif lah begitu. Dari rezeki yang halal, mengumpulkan seperti itu. Wah, ini primadona ini. Orang yang seperti ini. Hidup yang didamba-damba oleh apa? Orang ibadahnya kencang, dunianya apa? Terjamin. Kan begitu kan? Tapi apa yang terjadi coba? Bukan itu, ternyata nalar kebaikan itu nggak di situ. Makanya orang kalau tidak pernah mendengarkan dari dari tetesan-tetesan keilmuan, dia tidak akan bisa menilai itu dengan cara jernih gitu. Selalu akan dinilai dengan batasan-batasan apa? Nafsu dan syahwat. Imam coba bagaimana coba? Mungkin antum kalau ketemu Imam Syakik Al-Balkhi, mungkin antum akan mengatakan ini orang sangat-sangat dimuliakan oleh siapa? Allah. Agamanya lancar. Plus apa? Dunianya juga apa? Terjang. Kalau kita kan rata-rata nggak bisa membedakan begitu. Apakah ini dunianya ini istidraj atau bukan? Karena kadang-kadang kita begitu kita kaya, agama kita itu apa? Melempem kalau kita kan. Tapi ini jalan dua-duanya. Ini barangkali nggak ada yang salah gitu. Tetapi beliau pernah berjualan ke Syam. Tidak salah disebutkan ya. Beliau pernah berjualan ke suatu tempat intinya ya. Nah, di suatu tempat itu ada orang dari dari agama sebelah. Pendeta. Ketemu sama siapa? Ketemu sama pendeta. Jadi pendeta itu lagi ceramah tentang siapa? Tentang Tuhan. Pokoknya ceramah tentang agamanya. Akhirnya nyambutlah siapa? Syakik Al-Balkhi. Apa kata Syakik? Batil. Kata Syakik. Karena mereka kufur kan dalam percaya Tuhan kan ini. Orang-orang kafir itu. Nah, akhirnya beliau mengatakan batil. Akhirnya disahut sama orang itu. Dia bilang apa? Kamu bilang batil. Kamu sendiri tidak sama antara perbuatanmu dengan ucapanmu. Ucapanmu mengatakan Allah. Ucapanmu mengatakan Allah Maha Kuasa. Ucapanmu mengatakan Allah itu Maha ini. Kalau memang kamu percaya tentang Allah itu Maha Kuasa, apa yang mengantarkan kamu untuk datang ke sini mencari rezeki? Itu Syakik Al-Balkhi ketika ada orang pendeta mengatakan begitu, itu bagaikan takdir begitu. Jadi ketika sibuknya dia nyari dunia, itu menunjukkan ada satu lisan berbicara bahwa kamu itu tidak percaya dengan siapa?
Allah. Kamu sekarang katakan saja percaya sama Allah. Kamu pun tuh nggak percaya kepada siapa? Allah. Kalau memang kamu percaya tentang Allah, niscaya kamu nggak akan sampai berkeringat-keringat untuk mencari apa? Dunia. Karena kamu yakin Allah Maha Kuasa untuk ngasih kamu apa? Rizki. Kalau kamu yakin Tuhan itu ada di kampung kamu, ngapain kamu cari rizki ke sini? Oh, itu bagikan apa? Petir bagi siapa? Bagi syakir kan. Jadi waktu yang kita habiskan untuk mencari duniawi, sebetulnya di belakang itu ada satu ejekan kepada Tuhan. Tapi kan kita kurang menyadari itu. Karena kita dibungkus dengan istilah apa? Bahwa rizki itu harus dikejar dengan apa? Dengan cara ikhti. Itu kan bungkusnya begitu. Tetapi di balik bungkus itu ada satu nilai yang kita nggak sadari. Bahwasanya dengan kencangnya kita sampai melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mencederai siapa tuh? Tuhan. Seolah-olah di situ ada lisan mengucapkan kita nggak percaya kepada Allah yang menanggung apa? Rizki. Sampai kita harus menghabiskan waktu itu hanya untuk nyari apa? Dunia. Apa kata si pendeta itu? Lalu kenapa kamu yang menyuruh kamu datang ke sini? Kenapa? Akhirnya Syakir pulang dan beliau memutuskan resign dari kerjaan duniawinya. Seluruh harta yang tadi itu beliau apa? Beliau dermakan semuanya. Kalau tidak salah itu nilai kursnya kalau saya sekian ratus dirham itu. Itu kalau saya kurskan itu sekitar 15 miliar dalam satu waktu, itu langsung dihabiskan oleh siapa? Oleh Imam Syakir. Itu contoh-contoh dermawannya mereka. Ya, kalaupun mungkin dari insiden gitu ya. Tapi intinya mereka tuh nggak pernah takut dengan sesuatu yang sifatnya kalau dikorbankan untuk agama. Nah, barangkali itu dulu akhir. Nanti kita lanjut lagi membaca nasihat-nasihat mereka. Nanti kita berhenti di mana? Di nasihat Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu. Ada diskusi? Cukup, ayo tafadhol. Jadi waktu diceritakan di kisah perang Uhud kan Rasulullah pun sempat terkena ini kok. Oke. Kena sepertan tombak. Kalau misalnya juga pernah mungkin benar juga yang saya baca itu Rasulullah itu darahnya keluar gitu. Bahkan ketika Rasulullah itu darahnya keluar, Rasulullah itu berusaha untuk bagaimana caranya darahnya itu tidak tertumpah ke bumi gitu. Karena ketika seorang nabi itu darahnya tumpah ke bumi, maka akhirnya itu akan memberikan azab kepada lawannya si nabi. Apakah itu benar? Apakah itu berlaku untuk Nabi Muhammad atau seluruh nabi sama rasul yang pernah diberikan di bumi? Wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Nanti saya coba cari dulu. Tapi riwayat itu benar adanya. Riwayat itu ada memang pengucapannya, tapi antara dia sahih atau tidak coba nanti saya cari ya. Bahwa darahnya Nabi itu ya tidak boleh jatuh kemana? Ke bumi. Karena kalau dia jatuh ya berarti itu pasti musuhnya itu akan apa? Dibinasakan secara keseluruhan. Dan bahkan mungkin bukan yang hanya musuh yang akan kena, tapi juga bagian dari bagian dari kawan. Tapi wallahu a'lam, kalau untuk itu nanti coba saya cek lagi antara keabsahan atau tidak. Tapi intinya ya Rasulullah SAW sendiri itu kalau disebut berdarah ya berdarah. Maka berikut mereka para sahabat itu apapun yang keluar dari Rasulullah itu tidak dibiarkan jatuh kemanapun, seperti keringat misalnya. Itu langsung disampar sama siapa? Sahabat, untuk dijadikan sebagai apa? Berberkah. Kalau bahasa kita ngalap berkah gitu ya. Ya, kalau bahasa kita. Tapi untuk yang tadi wallahu alam, nanti kita cek lagi. Ada lagi? Ya, nanti kita ketemu lagi
Yang hadir semoga selalu diberikan kesehatan, diberikan afiat, dan kita dapat berjumpa kembali di pelajaran berikutnya. Kita tutup dengan sama-sama doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.